Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memberikan materi tentang tax treaty dari 3 negara yang kami pilih, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa dan Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Devano Pramudita Nainggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Tax treaty atau perjanjian perhindaran pajak berganda atau P3B adalah suatu kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda atau double taxation dan mencegah penghindaran pajak. Perjanjian ini mengatur hak masing-masing negara untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh oleh individu atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas lintas negara, seperti investasi, perdagangan, atau pekerjaan internasional. Selanjutnya yaitu tujuan dari tax treaty. Dengan adanya tax treaty ini, negara-negara sepakat untuk menentukan kewenangan pengenaan pajak, sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda di dua negara yang berbeda. Selain itu, tax treaty juga berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak, meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak, dan memfasilitasi perdagangan serta investasi internasional dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah untuk penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, dan juga royalti. Perjanjian ini juga mendorong kerjasama antar negara dalam pertukaran informasi pajak dan penyelesaian sengketa pajak, memastikan sistem pajak yang lebih adil dan juga efisien di tingkat global. Selanjutnya yaitu mekanisme penerapan tax treaty. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan apakah subjek pajak, objek pajak, negara, dan peraturan P3B yang akan dibahas sesuai dengan ruang lingkup penghindaran pajak bagi subjek pajak tersebut. Lalu yang kedua yaitu menganalisa jenis penghasilan yang dibahas apakah akan dimasukkan ke dalam ketentuan P3B atau substantif pasal yang tepat. Lalu selanjutnya yaitu menentukan negara yang akan menerima hak perpajakan berdasarkan pada pasal substantif yang dikenakan pada penghasilan tersebut. Selanjutnya itu menghilangkan beban pajak berganda jika dalam pasal substantif yang digunakan tersebut menyebutkan bila masing-masing mendapatkan hak perpajakan. Dan yang terakhir yaitu apabila masih terdapat perbedaan dan belum mencapai kata sepakat antar kedua negara, maka tahapan terakhir yang akan diterapkan adalah dengan menyelesaikan masalah perpajakan berganda melalui kesepakatan bersama. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tax treaty antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Pertama, kita akan membahas konvensi antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak terkait penghasilan, yakni perjanjian yang bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan diterima oleh individu atau badan usaha yang memiliki hubungan dengan kedua negara. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menghindari pajak berganda yang dapat terjadi apabila penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh kedua negara. Konvensi ini memiliki 31 pasal, dan ini merupakan konvensi yang ada dalam situs Direktur Jenderal Pajak atau pajak.go.id. Nah, konvensi ini disahkan pada 11 Juli 1988 dan berlaku mulai 1 Februari 1997. Dalam pasal 1 konvensi yang memuat informasi tentang cakupan pribadi, menyatakan bahwa konvensi ini itu berlaku untuk orang-orang yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara pihak dalam perjanjian. Dan dalam pasal 2, pajak yang termasuk dalam konvensi ini adalah dari Indonesia ada pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Sedangkan di Amerika Serikat, pajak penghasilan berdasarkan Internal Revenue Code tidak termasuk pajak keuntungan yang terakumulasi, pajak perusahaan perseorangan, dan pajak jaminan sosial. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 5 protokol tersebut, ketentuan-ketentuan dalam protokol mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1997. Ketentuan tersebut dalam protokol merupakan perubahan atas ketentuan pasal 11 ayat 2, ayat 4, pasal 12, ayat 11
pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 13 ayat 2 P3B RI Amerika Serikat. Dengan berlakunya protokol tersebut, maka perhitungan mulai pada tanggal 1 Februari 1997 tarif pemotongan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh penduduk Amerika Serikat yang memenuhi persyaratan untuk menikmati P3B Indonesia hingga Amerika Serikat dipotong PPh dengan tarif 10% dari jumlah bruto dalam hal dividen diterima oleh perusahaan sebagai beneficial owner yang memiliki paling sedikit 25% voting stock perusahaan yang membayar dividen tersebut dan 15% dari jumlah bruto dalam hal lainnya. Selanjutnya yang B, penghasilan setelah dikurangi pajak dari BUT penduduk Amerika Serikat yang ada di Indonesia atau branch profit tax sebesar 10%. C, bunga adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. D, royalti adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. Berikutnya adalah cara penghindaran pajak berganda yang ada dalam pasal 23. Untuk menghindari pajak berganda, pengaturan berikut diterapkan. Pertama, AS akan memberikan kredit atas jumlah pajak yang dibayar di Indonesia sesuai ketentuan hukum AS dengan batasan tertentu. Lalu yang kedua, Indonesia akan memberikan kredit terhadap pajak penghasilan dibayar di Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dengan batasan tertentu. Lalu kedua negara memakai aturan dalam pasal 7 untuk menentukan sumber penghasilan terkait pajak yang dibayar. Kita akan bahas sedikit tentang pasal 7 dalam tax treaty, yakni pasal yang memuat tentang penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, properti tidak bergerak, dan keuntungan usaha umumnya dianggap berasal dari negara tempat properti atau lain tersebut berada. Aturan khusus juga berlaku untuk penghasilan dari tempat usaha tetap dan tenaga kerja. Jika penghasilan tidak tercakup, otoritas masing-masing negara akan menentukan sumber penghasilan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Jepang dan Indonesia. Nah, tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Jepang merupakan perjanjian bilateral yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh oleh penduduk kedua negara. Perjanjian ini dirancang untuk mencegah penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Jadi, P3B antara Indonesia dengan Jepang pertama kali ditandatangani pada 3 Maret 1982 di Tokyo dan mulai berlaku pada 21 Desember 1982. Perjanjian ini mengalami pembaruan melalui protokol perubahan P3B yang mulai berlaku di Jepang pada 1 Januari 2019 dan di Indonesia pada 1 Agustus 2020. Di mana perubahan atau modifikasi ini dilakukan bertujuan untuk memperkuat ketentuan terhadap strategi penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam aturan pajak internasional. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa P3B antara Indonesia dan Jepang ini mengalami perubahan di tahun 2019. Nah, salah satu hal yang masuk dalam protokol perubahan P3B di tahun 2019 adanya klausul anti penyalahgunaan. Jadi, klausul ini tuh dirancang untuk mencegah penggunaan perjanjian pajak dengan cara yang tidak sesuai. Atau tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kesempatan untuk penghindaran pajak atau pengurangan pajak melalui penyalahgunaan ketentuan perjanjian. Jadi, dalam kaitan dengan P3B Indonesia-Jepang, klausul anti penyalahgunaan diimplementasikan melalui modifikasi yang dilakukan oleh Multilateral Instrument atau MLI yang mencakup dua pendekatan utama. Yang pertama ada Limitation on Benefits, LOB, yang menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dapat memanfaatkan manfaat dari perjanjian tersebut. Lalu yang kedua ada Principal Purpose Test atau PPT yang menguji apakah tujuan utama dari transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat pajak yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya tentang tarif tax treaty antara Indonesia dan Jepang. Jadi, tarif ini berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh pihak Jepang dari Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi, hal ini diatur untuk menghindari pajak berganda dan mempromosikan kerjasama ekonomi. Jadi, tarifnya ada 5 kategori. Yang pertama itu tentang bunga atau interest, tarifnya sebesar 10%. Jadi, pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, misalnya bunga pinjaman atau obligasi yang diterima subjek pajak Jepang dari Indonesia ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada royalti, tarif pajaknya 10%.
pajak atas penghasilan berupa pembayaran royalti seperti pembayaran atas hak cipta, paten, atau hak lainnya yang diterima dari Indonesia. Lalu untuk dividen ini ada dua. Yang pertama, portofolio dividen sebesar 15% tarifnya. Jadi pajak atas dividen dari kepemilikan saham biasa atau tidak substansial atau kurang dari 25% nilai sahamnya. Lalu yang kedua, tentang dividen itu ada substantial holding dividend, tarif pajaknya 10%. Jadi pajak atas dividen dari kepemilikan saham yang signifikan biasanya lebih dari 25%. Dan yang terakhir yaitu ada branch profit tax atau pajak atas keuntungan cabang yaitu sebesar 10%. Jadi pajak atas laba setelah pajak dari cabang perusahaan Jepang di Indonesia ataupun sebaliknya, ini berlaku jika cabang tersebut menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu time test dari tax treaty antara Indonesia dengan Jepang. Jadi dalam kaitan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Jepang, time test atau ketentuan waktu merujuk pada periode waktu di mana suatu kegiatan atau proyek diakui sebagai bentuk usaha tetap di negara lain. Jadi untuk Jepang sendiri, beberapa jasa yang ditentukan sebagai bentuk usaha tetap, time testnya adalah sebagai berikut. Untuk konstruksi adalah 6 bulan, untuk instalasi juga 6 bulan, dan pengawasan konstruksi juga 6 bulan. Untuk jasa lainnya tidak ada keterangan waktu. Jadi jika perusahaan Jepang itu memenuhi syarat time test ini, maka mereka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Untuk penghasilan yang diperoleh melalui BUT, dan pajak ini mencakup pajak penghasilan atau PPh atas laba usaha yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Selanjutnya tentang dependent personal service dan independent personal service. Yang pertama saya akan jelaskan tentang dependent personal service atau hubungan kerja. Dependent personal service adalah layanan yang dilakukan oleh individu asing seperti warga negara Jepang di Indonesia atas nama perusahaan tempat mereka bekerja, bukan atas nama pribadi. Jadi, time test atau waktu tes untuk seorang dianggap bekerja di Indonesia adalah 183 hari dalam 1 tahun pajak. Dan harus dibayar oleh subjek pajak di Indonesia dan beban wajib ditanggung oleh BUT di Indonesia. Nah, untuk independent personal service sendiri atau pekerjaan bebas merujuk pada layanan yang diberikan oleh individu asing yang bekerja sama mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan. Jadi ini berbeda dengan dependent service di mana individu tersebut bekerja di bawah perintah perusahaan. Jadi untuk independent personal service dikenakan pajak di Indonesia, individu tersebut harus berada di Indonesia tersebut lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak. Jika tidak, penghasilan mereka tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Jadi ketentuan untuk dependent personal service dan independent personal service hampir sama, yaitu ketika pekerja itu bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak, maka akan dikenakan pajak di Indonesia. Jika tidak, penghasilan mereka tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang hak pemajakan atas penghasilan tertentu dalam kaitan dengan tax treaty Indonesia-Jepang. Jadi, hak pemajakan atas penghasilan tertentu dalam kaitan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Jepang diatur untuk mencegah pajak berganda dan memastikan kejelasan dalam kewajiban perpajakan. Jadi sebenarnya hak pemajakan ini dibagi antara negara tempat tinggal atau domisili dengan negara sumber penghasilan. Negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh di wilayahnya. Sedangkan negara domisili juga memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Tetapi untuk kasus P3B antara Indonesia dan Jepang dijelaskan bahwa hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan diberikan kepada negara tempat tinggal penerima atau negara domisili. Jadi, jika wajib pajak berdomisili di Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia. Dan sebaliknya, jika wajib pajak berdomisili di Jepang, maka akan dikenakan pajak di Jepang. Seperti jenis penghasilan pelayaran, pendapatan dari jasa pelayaran antar negara dikenakan pajak hanya di negara domisili atau tempat tinggal. Lalu, untuk jenis penghasilan penerbangan, pendapatan dari transportasi udara juga hanya dikenakan pajak di negara domisili, dan untuk penghasilan lainnya di luar dividen, bunga, atau royalti yang dijelaskan sebelumnya, hanya dikenakan pajak di salah satu negara, yaitu negara tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Nah, selanjutnya ada perjanjian antara Indonesia dan Prancis tentang tax treaty. Dimulai dari histori tax treaty Indonesia-Prancis, perjanjian pajak antara Indonesia dan Prancis itu pertama kali ditandatangani pada tanggal 14 September 1979 di Jakarta. Nah, perjanjian ini kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 1980 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 1980. Lalu apa saja sih yang melatar belakangi dari perjanjian tax treaty antara Indonesia dan Prancis ini?
Yang pertama, secara umum itu tujuan utama dari perjanjian pajak adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan memastikan keadilan dalam perpajakan internasional. Lalu ada beberapa faktor yang melatar belakangi pembuatan perjanjian pajak antara Indonesia dan Perancis. Di antaranya pertama ada meningkatkan investasi. Salah satu tujuan utama untuk mendorong aliran investasi antara kedua negara yaitu dengan adanya perjanjian ini. Para investor dari Perancis yang berinvestasi di Indonesia atau sebaliknya akan memiliki kepastian hukum terkait perlakuan pajak yang mereka terima. Ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Lalu yang kedua itu faktor mencegah pajak berganda. Perjanjian pajak bertujuan untuk menghindari situasi di mana wajib pajak dikenakan pajak 2 kali atas penghasilan yang sama, baik di Indonesia maupun di Prancis. Hal ini dengan adanya tax treaty itu dapat mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan mendorong aktivitas ekonomi lintas batas. Lalu yang ketiga, ada faktor mencegah penghindaran pajak. Perjanjian tax treaty dirancang untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tempat tinggal pajak, alokasi laba, dan transfer pricing, maka praktik-praktik penghindaran pajak ini dapat diminimalisir. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kerjasama ekonomi. Perjanjian pajak merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Prancis, dan melalui perjanjian ini diharapkan hubungan ekonomi kedua negara ini dapat semakin erat dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada tarif-tarif dalam perjanjian tax treaty antara Indonesia dan Prancis. Yang pertama itu tarif untuk bunga, yaitu sebesar 15%, lalu royalties itu 10%, dividen dalam portofolio itu 15%, dan dividen substansial holding itu 10%, dan terakhir itu ada tarif branch profit tax, yaitu sebesar 10%. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup wilayah antara tax treaty Prancis dan Indonesia. Persetujuan ini baik dalam keseluruhannya maupun dengan perubahan-perubahan seperlunya dapat diperluas hingga wilayah seberang lautan Republik Prancis yang mengenakan pajak-pajak yang pada hakikatnya itu bersifat sama dengan pajak-pajak terhadap persetujuan ini berlaku. Setiap perluasan akan berlaku menurut tanggal dan tunduk pada perubahan-perubahan serta persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan mengenai penghentian persetujuan, sebagaimana diperinci dan disepakati oleh kedua negara pihak pada persetujuan dalam nota-nota yang dipertukarkan melalui saluran-saluran diplomatik atau dengan cara lain menurut prosedur konstitusional. Lalu dalam pasal 30 pada perjanjian tax treaty Prancis dan Indonesia itu dijelaskan saat berlakunya persetujuan, di mana ayat 1 menjelaskan masing-masing negara pihak pada persetujuan akan memberitahukan kepada negara lainnya pihak pada persetujuan tentang telah dipenuhinya prosedur yang diharuskan oleh undang-undangnya untuk membuat berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku 1 bulan sesudah tanggal pemberitahuan yang terakhir dari kedua pemberitahuan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini akan berlaku untuk pertama kali mengenai pajak-pajak atas bunga, dividen, dan royalti yang dipotong pada sumbernya terhadap jumlah-jumlah yang dapat dibayar pada atau sesudah tanggal berlakunya persetujuan ini. Lalu yang kedua itu mengenai pajak-pajak lain atas pendapatan yang diperoleh selama tahun takwim dalam masa persetujuan ini mulai berlaku atau sehubungan dengan masa pembukuan yang berakhir selama tahun tersebut. Lalu yang ketiga itu ketentuan mengenai pajak atas kekayaan terhadap kekayaan yang dapat dikenakan pajak untuk tahun takwim dalam persetujuan pada saat persetujuan ini berlaku. Dan terakhir itu pada pasal 31 dijelaskan apabila berakhirnya persetujuan tax treaty antara Prancis dan Indonesia ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu. Namun sesudah tahun 1981, masing-masing negara pihak pada persetujuan dapat menghentikan berlakunya persetujuan ini sampai akhir suatu tahun takwim dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian itu melalui saluran-saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 bulan sebelumnya. Dalam hal demikian, ketentuan persetujuan akan berlaku terakhir kalinya mengenai pajak-pajak yang dipotong pada sumbernya itu harus dapat dibayar sebelum atau pada tanggal 31 Desember dari tahun takwim untuk akhir tahun penghentian persetujuan telah diberitahukan. Lalu mengenai pajak-pajak lain atas pendapatan itu yang dikenakan pajak itu pendapatan yang diperoleh selama tahun takwim untuk akhir tahun di mana persetujuan dihentikan. Lalu mengenai pajak-pajak atas kekayaan terhadap kekayaan yang dapat dikenakan pajak untuk tahun takwim dan dihitungnya itu berdasarkan total kekayaan akhir tahun di mana persetujuan itu dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.